Shalom. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 14, yaitu tentang kata kerja kal partisip. Kal partisip. Baik, nah saudara, sebelum kita masuk ke kal partisip, saya ingatkan, kita sudah ketemu dengan namanya kata kerja hal. Ya, secara garis besar, kata kerja hal itu dibagi dua, yaitu yang jenis kata kerja viatif dan jenis kata kerja statif. Kata kerja yang viatif adalah kata kerja yang menjelaskan kegiatan yang dinamis. Artinya, subjek melakukan sebuah kegiatan. Nah, itu kata kerja viatif. Ya, contoh ya. Ini ciri-cirinya patah sebagai vokal kedua. Contoh ya, misalkan kita menulis katar. Artinya dia menulis vokal sebagai patah sebagai vokal kedua. Kemudian misalkan pahat, ya, dia mengunjungi. Nah, ini adalah jenis si subjek melakukan kegiatan. Dia melakukan kegiatan menulis, dia melakukan kegiatan mengunjungi. Nah, ini jenis-jenis viatif, ya, kata kerja yang menjelaskan kegiatan dinamis. Sementara yang statif, ya, status ya, menjelaskan keadaan, state of being. Subjek tidak melakukan kegiatan, tapi ada dalam keadaan tertentu. Ciri-cirinya biasanya adalah holem atau sere sebagai vokal kedua. Kadang-kadang patah juga. Contoh ya, misalkan kita menulis haten, dia tua. Artinya dia dalam keadaan tua. Ya, atau haton. Ya, dia kecil, dia ada dalam keadaan kecil. Nah, hapen, haton ya. Dia dalam keadaan kecil. Nah, ini kata kerja statif ya, keadaan ya, menjelaskan keadaan. Sementara viatif menjelaskan sebuah kegiatan. Oke, itu secara garis besar kata kerja hal. Nah, kita masuk tadi pembahasan kali ini yaitu tentang kata kerja kal partisip. Kal partisip itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris menggunakan akhiran ing, ya, going, staying, dan sebagainya. Ini kal partisip. Fungsinya ada tiga. Yang satu sebagai kata sifat, orang yang sedang memelihara rumah itu. Nah, biasanya terjemahnya berarti begitu ya. Yang sedang memelihara, menjelaskan sesuatu tentang orang itu. Ini sebagai kata sifat. Ada kalanya dia berfungsi sebagai kata benda. Yang memelihara rumah harus pergi. Nah, ini walaupun kata benda tapi mengandung unsur verbal. Nah, ini kal partisip ya. Yang memelihara rumah harus pergi. Atau kadang-kadang dia juga berfungsi sebagai kata kerja biasa. Ini menggantikan kata kerja, khususnya kata kerja imperfect. Kalau dia berfungsi sebagai kata kerja. Oke, partisip aktif ditandai dengan vokal holem, ya, atau holem vowel di atas atau sesudah konsonan pertama. Nah, sesudah konsonan pertama itu ciri-cirinya ya, holem atau holem vowel. Holem atau holem vowel di sesudah konsonan pertama. Apabila melihat vokal pertama adalah holem, pikirkan partisip aktif. Kalau kita melihat sebuah kata kerja, vokal pertamanya holem, coba pikirkan dulu, duga itu ya, dengan kuat bahwa itu adalah partisip aktif. Maskulin tunggal memakai sere di bawah konsonan kedua, ya. Sementara feminim tunggal memakai at atau a, ya, dan kadang-kadang a ya. Kemudian maskulin jamak memakai im, feminim jamak memakai ot ya. Jadi mirip-mirip dengan penanda jenis ya, tetapi penanda jenis itu kan ditempelkan di kata benda maupun kata sifat. Nah, ini di dalam kata kerja. Ini partisip aktif ya. Jadi juga penandanya mirip-mirip dengan penanda jenis di dalam kata benda dan kata kerja. Ya, memang karena selalu ya a itu biasanya menunjukkan feminim tunggal ya, dan ditambahi at ini ya.
Sementara in itu maskulin jamak, out itu feminim jamak. Oke. Partisip pasif sekarang. Ya, bagaimana dengan pasif? Setiap bentuk dari partisip hal pasif memiliki vokal surek. Nah, cirinya vokalnya adalah surek sesudah huruf kedua. Akhiran biasanya jenis dan jumlah dari kata benda yang dipakai. Akhirannya mengikuti kata benda yang dipakai ya. Contoh ya, ini untuk pasif ya. Misalkan hadabar samor. Artinya apa? Artinya hal atau kata yang dipelihara. Kata yang dipelihara. Ya, yang dipelihara. Ini sebagai pasif. Oke, coba kita lihat di latihan ya. Anoki, boher, benki, top, atah, be, es, ne, yehwah atau adonai. Oke, mari kita kasih keterangan satu demi satu ya. Ini adalah kata ganti orang pertama, tunggal ya, sebagai subjek aku. Kemudian ini kata kerjanya. Lihat, ada holem di konsonan pertama ya. Pikirkan itu kal partisip aktif maskulin tunggal. Dari kata bahar, bahar ya, artinya pilih atau memilih. Aku yang memilih. Oke, kemudian ini BK dari preposisi dan akhiran milik pronomen safik ya, denganmu. Kemudian ki sebab karena, kemudian top itu baik kata sifat, kemudian ini kata ganti orang maskulin tunggal ya sebagai subjek engkau. Artinya ini kata benda ya. Lihat konstruksinya apa ini? Kata sifat di depan, kata benda di belakang, ya kan? Atributif, predikatif, atau substantif ya. Ini adalah predikatif ya tertentu yang di belakang engkau. Sehingga terjemahkan adalah, nanti engkau adalah baik. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini ada kata be, kemudian dari kata ayin, ya mata, ini, Adonai, di mata Tuhan. Aku telah memilih denganmu, oke ya. Aku telah memilih. Aku ini telah memilih. Aku yang memilih. Oke, aku yang memilih ya. Ini masuk ya akunya ya. Sini ya. Aku yang memilih denganmu sebab engkau adalah baik. Sebab engkau adalah baik karena predikatif ya di mata Tuhan. Nah, muncul kal partisip aktif. Kal partisip aktif. Aku yang memilih, ada yangnya ya terjemahannya ya. Itu partisip. Oke, coba yang lain ya. Kol basar, kemudian yodea, ki, ata, adonai, ha, seher, et, amu, Israel. Mari kita cari satu persatu. Kata kerjanya ini, lihat konsonan pertama, vokal di konsonan pertama ya, olem, pikirkan itu adalah partisip aktif. Kol basar, semua tubuh, semua makhluk, oke. Kemudian ini dari kata yada, mengerti, tapi kal partisip aktif maskulin tunggal. Mengetahui, mengerti, akan mengerti. Bahwa ya, kemudian ini kata ganti orang, kedua maskulin tunggal, engkau
Ya, Adonai, Yahweh, Tuhan. Tuhan apa? Ini kita parsing dulu. Ini adalah K partisip aktif maskulin tunggal. Ada artikelnya di depan. Nah, perhatikan ya. Ada artikelnya di depan ini. Kemudian ini kan konsonan, vokalnya di konsonan pertama ya, oleh partisip aktif. Tapi ada artikelnya. Mengingat, sedang mengingat. Sedang mengingat. Kemudian ada at, berarti apa at? Tanda objek langsung. Nanti tidak terjemahkan, tapi ini bahwa ini adalah objek dari kata kerja. At amo, bangsa, ada akhirannya. Nah, akhiran apa itu? Ini akhiran ya. Oke. Tambah o, amo. Bangsaku, orang pertama umum tunggal. Kemudian Israel adalah Israel. Kalau kita terjemahkan dari depan, semua makhluk akan mengetahui. Nah, berarti fungsinya yang depan ini sebagai apa? Sebagai kata kerja. Akan mengetahui bahwa engkau Tuhan, pengingat bangsaku. Kemudian di sini sebagai kata benda, ya. Fungsi partisip aktif yang kedua sebagai kata benda. Semua makhluk akan mengetahui bahwa engkau Tuhan, Yahweh, Adonai, pengingat bangsaku. Bangsaku maskulin ya, O ya. Bangsaku siapa? Israel. Oke, ini penggunaan partisip aktif. Di dalam kalimat ini ada dua kal partisip aktif. Satu sebagai kata kerja, dua sebagai kata benda. Baik, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Shalom.